Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Ilahia dengan NIM 2111024026 dari kelas 1C4 Akuntansi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang resume dasar-dasar manajemen dan bisnis tentang materi, motif, dan fungsi bisnis. Di mana pada materi kali ini ada 5 poin utama yang dapat kita pelajari. Poin pertama yaitu tujuan bisnis. Tujuan seseorang mendirikan suatu bisnis adalah untuk melayani kebutuhan konsumen dan mencari keuntungan. Orang-orang yang mendirikan bisnis umumnya melihat peluang untuk menghasilkan produk atau layanan yang belum ditawarkan perusahaan lain. Mereka juga percaya bahwa mereka dapat memberikan produk dan layanan dengan harga yang lebih rendah dibanding perusahaan lain. Dengan menyediakan produk yang diinginkan oleh pelanggan, mereka bisa mendapatkan penghasilan dan keuntungan dari bisnis tersebut. Kemudian, sumber keuntungan dari bisnis, di mana bisnis di bidang perdagangan akan mendapatkan keuntungan dari hasil produk mereka sendiri. Contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah Ford Motor Company dan Motorola. Kemudian, bisnis di bidang jasa akan mendapatkan penghasilan dari pelayanan jasa yang mereka berikan. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah perusahaan pelayanan pajak, dokter gigi, dan lain sebagainya. Kemudian, untung dari memahami bisnis. Jika kita mengembangkan pemahaman yang baik tentang bisnis, maka kita akan lebih mampu menciptakan dan menjalani bisnis dengan baik dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun jika kita tidak berencana mendirikan suatu bisnis, kita tetap perlu memahami bagaimana bisnis beroperasi untuk menunjang pekerjaan dan bisa menginvestasikan dengan bijak uang kita kepada suatu bisnis seseorang. Kemudian, ada pengaruh pemerintah terhadap motif keuntungan. Di sebagian negara besar seperti di Amerika Serikat, pada umumnya seseorang bebas mendirikan bisnis mereka. Karena selain mendapatkan keuntungan yang secara langsung juga akan menambah pendapatan negara, salah satunya dengan dari pajak yang diberikan oleh bisnis tersebut. Kemudian, bisnis juga bisa membuka lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran sehingga dapat memajukan suatu negara. Selanjutnya, bisnis nirlaba, di mana bisnis nirlaba merupakan suatu bisnis atau organisasi tertentu yang melayani suatu bidang tanpa mengharapkan suatu laba. Contohnya adalah panti asuhan, organisasi amalisasi, dan lain sebagainya. Kemudian, poin selanjutnya yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan. Yang pertama ada sumber daya alam, di mana sumber daya alam mencakup semua sumber daya yang dapat digunakan di alamnya untuk membentuk suatu bisnis. Kemudian ada modal. Modal meliputi mesin, peralatan, dan fasilitas fisik untuk menunjang proses bisnis. Kemudian ada kewirausahaan. Kewirausahaan melibatkan penciptaan ide-ide bisnis dan kemauan kesanggupan untuk menerima risiko. Pengusaha berusaha untuk mengidentifikasi peluang bisnis mereka. Kemudian, poin selanjutnya adalah pemangku kepentingan utama dalam bisnis. Yang pertama ada owners atau pemilik. Yang kedua ada kreditur. Yang selanjutnya ada para karyawan. Selanjutnya ada pemasok. Kemudian ada pelanggan. Kemudian ada customer. Poin selanjutnya yaitu lingkungan bisnis. Yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang meliputi demografi dan frekuensi konsumen, RNSS,
mewakili kecenderungan sosial yang bisnis mereka terkena, atau demografi dan karakteristik populasi. Selanjutnya ada lingkungan industri, di mana lingkungan industri mewakili kondisi di dalam perusahaan, di mana perusahaan tersebut terpapar. Kondisi di setiap industri berbeda-beda sesuai dengan permintaan dan persaingan. Selanjutnya, yaitu lingkungan global, di mana lingkungan global dapat mempengaruhi semua perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu jenis kunci keputusan bisnis, di mana jenis-jenis keputusan kunci yang terlibat dalam menjalankan bisnis dapat diklarifikasikan seperti keputusan manajemen, pemasaran, dan keuangan. Selanjutnya adalah bagaimana keputusan bisnis mempengaruhi kinerja. Perhatikan dari pameran ini bahwa keputusan manajemen fokus pada penggunaan sumber daya, keputusan pemasaran fokus pada produk, dan keputusan keuangan berfokus pada memperoleh atau menggunakan dana. Selanjutnya, ada menerapkan jenis keputusan utama pada suatu bisnis. Keputusan manajemen bisnis ini menentukan bagaimana karyawan dan sumber daya lainnya harus digunakan. Beberapa contoh keputusan manajemen perusahaan itu adalah yang pertama, berapa banyak karyawan yang harus direkrut, kemudian berapa gaji yang harus dibayarkan setiap karyawan, kemudian ada apa yang harus menjadi deskripsi pekerjaan setiap karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hasil dari keputusan bisnis yang buruk. Ketika perusahaan membuat keputusan yang buruk, maka kinerja mereka akan menurun. Banyak contoh yang dapat kita lihat dari betapa buruknya keputusan manajemen, pemasaran, atau keuangan sehingga dapat mengakibatkan kinerja yang buruk. Jadi, untuk mengambil sebuah keputusan untuk bisnis, kita benar-benar harus memiliki dan memikirkannya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai di sini resume yang dapat saya jelaskan pada siang hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.